Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Juliana dengan NIM 230021105 dari sesi 0111. Baiklah, Linda akan menjelaskan pada materi pada pertemuan 15, yaitu pengenalan internet dasar. Pada pengenalan internet dasar ini Linda akan menjelaskan bagaimana sejarah internet, fungsi internet, mengenal proses internet, penyimpanan awan, Google Drive, internet dengan line dan VRLA. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan internet. Nah, sejarah perkembangan internet ini dikembangkan pada tahun 1962, tepatnya pada bulan Oktober, yang disponsori oleh Advanced Research Project Agency oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat oleh tokoh Joseph Licklider. Selanjutnya, pada tahun 1969, ARPA bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Penelitian di Amerika Serikat mengadakan penelitian ataupun yang disebut dengan riset tentang jaringan komputer. Nah, selanjutnya yaitu pada tahun 1970, beberapa universitas dan lembaga kedua berkembang dengan pesat. Selanjutnya pada tahun 1971, Network Working Group menyelesaikan protokol Telnet. Tahun 1995, sebelumnya, menurut Internet World Statistik di dunia, pada tahun 1995 ini berkembang 25 juta orang. Tahun 1999 bisa mencapai 156 juta orang. Tahun 2003 502 juta orang. Tahun 2006 1,1 miliar. Sedangkan menurut forecast di Indonesia tahun 1996 berkembang bisa mencapai 10.000 orang. Tahun 1997 mencapai 100.000 orang. Tahun 2000 berkisaran sampai 2 juta orang. Tahun 2001 2,4 juta orang. Tahun 2004 sampai 4,2 juta orang. Selanjutnya, pada tahun 1972, program email pertama atau disingkat dengan ARPANET, Ray Tomlinson dari BBN. Ini sejarah pertamanya email. Selanjutnya yaitu tahun 1973 dimulai pengembangan TSP/IP oleh sebuah kelompok pimpinan Vinton Cerf. Selanjutnya tahun 1986 perkembangan internet digunakan secara terbuka untuk umum. Pada tahun 1986 ini memang internet itu terbuka, luas untuk digunakan untuk umum. Tahun 1989 berkembang dengan pesat. Dilihat pada bulan Januari, jumlah jaringan internet itu sampai 80.000. Dilihat dari Juli itu semakin bertambah menjadi 130.000. Dilanjutkan dengan bulan November bisa melebihi 160.000.
Nah, selanjutnya materi yang sebelumnya itu pada tahun 1990 ini, ARPANET ini resmi ditutup. Dan pada tahun 1993 dikembangkanlah aplikasi browsing yang disebut Mosaic oleh Mark Andreessen bersama timnya di National Center for Supercomputing atau NISCA. Kemudian Andreessen keluar dari NISCA dan menjadi otak di belakang Netscape Core yang kemudian menjadi Netscape, browser yang paling sukses dan akhirnya Microsoft mengembangkan Microsoft Internet Explorer. Itu terakhir yaitu pemanfaatan internet untuk bisnis. Beberapa aplikasi internet yang dimanfaatkan untuk menunjang bisnis. Itu pertama. Nah, yaitu dilihat dari ini banking. Beberapa aplikasinya itu internet banking, bisa untuk pembelian, penyediaan barang, toko online. Yang kedua yaitu e-commerce, internet banking, pembelian. Ya. Selanjutnya itu belajar jarak jauh, institusi penyelenggara. Yang kedua pengajar, tiga siswa, keempat teknologi. Keempat itu keamanan data dan transaksi di internet. Yaitu bagaimana cara kita mengamankan data dan transaksi kita yang ada di internet. Yaitu pertama kita harus memahami prosedurnya dengan baik dulu. Yang kedua, logout sebelum menutup browser dan jangan tinggalkan sebelum kita menyelesaikannya. Kalau setelah menyelesaikan, maka logout dari browser tersebut. Yang ketiga yaitu tidak boleh meninggalkan komputer jika sedang login. Maka bisa jadi orang memainkannya gitu. Yang keempat yaitu komputer lengkap antivirus, up to date. Yang kelima, gunakan komputer pribadi. Jangan menggunakan komputer yang tidak percaya. Keenam yaitu rahasiakan nomor kartu kredit, use ID, share ID, sama dengan password. Jangan memberitahu kepada orang lain yang belum kita kenal. Selanjutnya, nah, sekarang kita akan mengenal apa itu Big Data. Jadi kita cari dulu apa itu Big Data. Cari dulu apa itu Big Data. Nah, saya akan sini ada itu pengertian Big Data. Apa itu Big Data? Bayangkan semua data yang telah dihasilkan dari awal kamu lahir sampai besar sekarang, mulai dari nama, data pendidikan, kesehatan, dan lainnya, digambarkan ke dalam bentuk satu kotak. Pastinya rumahmu sudah penuh dengan kotak-kotak tersebut, bukan? Dan itu dihasilkan oleh setiap orang di bumi. Tidak bisa dibayangkan, bukan, penuhnya seperti apa bumi ini? Secara sederhana, Big Data adalah himpunan data yang sangat besar. Jadi Big Data itu adalah himpunan data yang lebih besar itu dan tidak mampu diolah oleh sistem komputer memiliki karakteristik tertentu, memiliki karakteristik tertentu juga. variety atau varietas, dan velocity atau kecepatan. Dalam Big Data, volume atau ukuran data yang dihasilkan sangat besar.
bahkan ukuran data sangat-sangat ini besar. itu sangat besar. Jika semua data pada tahun 2010 dipindahkan ke dalam bentuk Ini kepingan DVD, 2010. maka DVD tersebut dapat membuat tumpukan panjang sepanjang jarak antara bumi ke bulan dan kembali lagi ke bumi. Dan data-data tersebut terus bertambah. Pada tahun 2012, kita menghasilkan 2,3 triliun gigabyte data setiap harinya. Diperkirakan nanti pada tahun 2020, data yang dihasilkan sebanyak 43 triliun gigabyte. 2020 Selain volume, diperkirakan sampai varietas juga 43 merupakan triliun. salah satu karakter dari big data. Data-data yang dihasilkan terdiri dari berbagai jenis dan variasi, seperti teks, Foto, foto, video, dan lain-lain. video, dan lain-lain. Apa saja yang menghasilkan big data? Banyak sekali. Salah satunya adalah adanya Internet of Things. Internet of Things bisa diartikan di mana benda-benda di sekitar kita dapat berkomunikasi antara satu sama lain melalui sebuah jaringan seperti internet. Mulai dari handphone, televisi, jam tangan, bahkan sampai lemari pendingin. Semua benda-benda tersebut menghasilkan data. Baik itu data tentang letak titik macet di suatu tempat, data berapa detak jantungmu berdenyut setiap hari, data tentang berapa langkah kaki yang kamu ambil setiap hari, data perbankan, kesehatan, sensor untuk mengumpulkan informasi tentang iklim, postinganmu di sosial media, data transaksi kartu kredit, dan yang paling penting adalah data untuk ilmu pengetahuan. Di Indonesia, Pusat Penelitian Informatika LIPI turut berperan dalam suatu proyek sains besar di bidang fisika partikel eksperimen, yaitu ELICERN. Proyek tersebut menghasilkan data yang sangat besar, sehingga membutuhkan high performance computing untuk mengolahnya. Data-data yang telah dihasilkan kemudian harus dapat dianalisa dengan sangat cepat untuk menghasilkan informasi. Itulah mengapa velocity atau kecepatan merupakan karakter penting lainnya dari big data. Coba bayangkan, bagaimana saham-saham perusahaan, rute jalan, perkiraan cuaca dapat diketahui dengan hitungan menit, bahkan detik, jika data-data besar tersebut tidak dianalisa dengan cepat. Tentunya perangkat komputer biasa tidak dapat menangani hal ini. Bisa jadi akan menghabiskan beberapa tahun untuk melakukan itu. HPC adalah jawabannya. HPC atau High Performance Computing adalah sistem komputer yang dibangun agar mampu menyelesaikan beban komputasi yang tak terkira beratnya dalam waktu yang masih bisa diterima. Sebuah sistem HPC terdiri dari puluhan, ratusan, bahkan ribuan CPU core yang saling terkoneksi untuk menyelesaikan suatu komputasi secara paralel. LIPI mempunyai dua sistem HPC yang dikelola Pusat Penelitian Informatika, yaitu di Bandung dan Cibinong. LIPI membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin menggunakan HPC tersebut untuk kepentingan ilmu pengetahuan secara gratis. Untuk lebih lanjut, silakan buka grid.lipi.go.id dan mari bekerja sama untuk kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa big data merupakan suatu fenomena yang tercipta karena adanya kemajuan teknologi. Dan mau tidak mau, kita harus dapat menghadapinya. Big datanya itu kita harus mau menghadapi apapun yang terjadi. Nah, setelah melihat video tersebut, kita lagi kita akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu penyimpanan awan, mengenal browser internet, penyimpanan awal Google Drive. Jadi di sini Linda akan kita cari di internet. 7 browser yang terbaik di berbagai macam platform. Yaitu ada Mozilla Firefox. Nih gambarnya.
Ada Google Chrome. Google Chrome ini diperkenalkan pada tahun 2009. Platform yang didukung yaitu Windows, Linux, Mac OS, Android, Chrome lain. Selanjutnya yaitu UC Browser, yaitu platform yang didukung yaitu Windows, Android, Java, selanjutnya Safari. Safari ini tuh browser bawaan. Tuh, platform yang didukung yaitu macOS, iOS. Selanjutnya Opera. Nah, Opera ini kayaknya udah populer sejak dulu pada sistem operasi Java. Platform yang didukung yaitu Windows, Linux, macOS, Android, iOS, dan Java. Selanjutnya yaitu Chromium. Chromium merupakan salah satu browser terbaik yang memiliki nuansa hampir sama dengan Google Chrome. Hampir mirip dengan Google Chrome. Yang ketujuh yaitu Vivaldi. Vivaldi yaitu kayak browser pendatang baru, namun kehadirannya tidak boleh dilewatkan begitu saja. Platform yang didukung itu Windows, macOS, dan Linux. Nah, itulah beberapa 7 browser terbaik di berbagai macam platform. Selanjutnya, kita akan mengenal yaitu 10 layanan cloud terbaik dan gratis. Apa itu? Itu sama dengan kayak penyimpanan awan. Cloud strong. Nah, ini layanan penyimpanan awan yang juga ikut berkembang dengan pesat dan memberi ruang penyimpanan gratis sebagai pemikat untuk menjaring penggunaan yang lebih besar. Seperti berbagai macam file, seperti video, musik, film, foto, dokumen, ataupun file-file yang lain di awan secara gratis dan tidak perlu khawatir lagi dengan memori penuh yang ada di smartphone. Cloud storage itu atau penyimpanan awan adalah model penyimpanan data di mana data digital disimpan dalam komputer server. Penyimpanan fisik meliputi beberapa server dan juga beberapa lokasi dalam lingkungan fisik. 10 layanan penyimpanan awan terbaik gratis, yaitu yang pertama bisa kita lihat dari Google Drive. Nah, Google Drive ini menyediakan 15 GB penyimpanan gratis yang dibagi dalam berbagai layanan milik Google, seperti email, Google Plus, dan lain-lain. Nah, seperti pemakaiannya itu di sini bisa dilihat, yaitu 15 GB. Yang kedua yaitu Dropbox. Apa itu Dropbox? Dropbox ini layanan penyimpanan awan atau cloud penyimpanan awan yang terbaik di dunia saat ini. Layanan ini dapat menyimpan semua file dan mudah diakses maupun dibagikan ke orang lain. Dropbox ini bisa dibagikan ke orang lain. Dropbox akan memberi penyimpanan awan sebesar 2 GB gratis untuk setiap pengguna. Dan ruang penyimpanan tambahan yang lebih besar lagi sampai 16 GB. Yang ketiga yaitu OneDrive. OneDrive ini gratisnya itu sampai 5 GB. Selanjutnya yaitu Box. Box adalah layanan
penyimpanan awan yang lebih populer di kalangan bisnis, dan perusahaan. Jadi box ini tuh un lebih digunakan untuk pada kalangan bisnis dan perusahaan. Kalau Dropbox itu, kayak individu. Jadi gratisnya bisa mencapai itu 10 gigabyte penyimpanan gratis untuk penggunaan pribadi. Kalau untuk lebih, pribadi itu untuk mengupload, file yang lebih kecil karena dibatasi 250 MB. Selanjutnya itu ada Mega, gratisnya sampai 50 gigabyte. Selanjutnya Drive. Drive itu sama kayak penyimpanan juga besar, gratisnya sama juga dengan yang sebelumnya yaitu Mega, gratis 50 gigabyte. Bitcasa. Bitcasa yaitu layanan, penyimpanan awan yang mengutamakan keamanan data yang dan meletakkan penekanan pada privasi data Anda. Yaitu basic dan itu gratis 25 gigabyte. Berarti yang lebih besar itu yang 50 gigabyte yang tadi. Speederwatch 30 gigabyte itu yang gratisnya. Selanjutnya Tencent Wiyun dan Qihoo 360 Yunpan. Yaitu sebuah perusahaan ini QQ ini orang Cina menawarkan banyak ruang penyimpanan cloud secara gratis. Nah, baiklah, dengan pembacaan terakhir materi yang Linda bacakan itu 10 layanan penyimpanan 10 layanan penyimpanan awan terbaik dan gratis. Linda, sekian materi yang dapat Linda sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.